Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawala amma ba'du. Teman-teman semua santri Pondok Pesantren Ciganjur yang saya hormati dan para pemirsa di Facebook Pesantren Ciganjur, dan mohon maaf nih Facebook saya mati, jadi di Facebook Pesantren Ciganjur saja. Puji syukur alhamdulillah pada malam ini kita mulai pengajian kitab ini ya, Faslul Maqal fi Taqriri ma baina syariah wal hikmah minal ittisal. Bahannya udah kalian tahu, udah pegang ya? Paling enggak? Sebagian udah ya, di share ya. Oke. Halaman 85, Pak. Halaman 85 sampai 90. Ya, oke. Paling tidak saya di pertemuan pertama ini akan berikan sedikit pengantar. Ini adalah kitab karya Ibn Rushd ya. Mungkin kawan-kawan yang basicnya filsafat tahu ya. Yang fikih juga di pesantren pernah belajar apa, Bidayatul Mujtahid tuh kali. Itu belum? Belum ya? Belum. Ya. Kalau di pesantren biasanya yang terkenal adalah Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, kan? Ibn Rushd itu filsuf, juga seorang juris dan seorang dokter ya. Sebagai filsuf beliau adalah komentator buku-bukunya Aristotle. Ibn Rushd, seperti saya tadi bilang, dia juga seorang seorang dokter ya. Jadi filsuf zaman itu adalah ilmuwan. Filsuf itu ilmuwan. Bukan sekedar ilmu humaniora seperti sekarang. Jadi eksakta pun juga menguasai ya. Filsuf zaman itu adalah orang yang ensiklopedik. Nah, sebagai ilmuwan, Ibn Rushd itu seorang dokter. Bukan dokter sepele ya, bukan dokter klinik di tempat kecil gitu ya. Tapi dokternya Khalifah Muwahhid. Mohad kalau di buku-buku bahasa Inggris ya. Yaitu zaman Khalifah Abu Ya'qub Yusuf ya. Itu beliau menjadi dokter khusus sang raja. Dan beliau juga, Ibn Rushd ini adalah seorang juris, seorang pakar agama. Seperti yang tadi saya sebut, buku beliau yang berjudul Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid itu sampai detik ini masih dibaca ya. Di pesantren-pesantren juga banyak, masih terutama di pesantren-pesantren modern. Gontor, pesantren saya Darul Rahman juga sama. Itu mempelajari buku Bidayatul Mujtahid. Itu buku kitab kitab fikih lintas madhab ya, perbandingan madhab, dan luar biasa itu buku itu. Nah, di ranah ilmu agama itulah beliau kemudian menjadi qadhi qudhat. Qadhi qudhat itu hakim agung di Sevilla dan Cordova. Jadi beliau itu hidup antara tahun 1126 Masehi sampai 1198 Masehi, abad ke-12 ya. Titelnya luar biasa semua. Filsuf, ilmuwan, dokter ya, dokter khalifah, juris lagi. Ini kalau kalian misalnya ditanya ulama itu apa, ini nih contoh. Ulama yang sesungguhnya itu laisaman ta'amma fi dinil Islam fakat. Tidak hanya orang yang menguasai ilmu agama Islam saja, tapi juga ilmu umum ya. Tadi kan beliau itu ilmu umum, ilmu agama sama-sama bobit, sama-sama watik, sama-sama kuatnya. Mungkin kalau zaman sekarang upaya itu ya dilakukan oleh Al-Azhar. Al-Azhar itu
Kan di Al-Azhar itu ada fakultas ilmi dan adabi. Adabi itu fakultas ilmu-ilmu agama, ya sosial. Sementara yang ilmi, ilmu-ilmu umum. Tapi yang ilmu-ilmu umum itu tetap wajib menghafal Al-Quran. Jadi dokter di sana, kan kalau misalnya ke Mesir gitu ya, sholat di masjid itu sebagian imamnya adalah dokter Al-Azhar. Dokter nyuntik. Jadi dia punya praktek tapi sekaligus hafid Quran. Nah itu. Cuman ya memang kita belum menemukan lagi orang yang sekaliber Ibnu Rus ya. Ya semoga ini nanti kalian ini kan pelanjutnya. Amin ya. Oke. Tadi saya sebutkan ada beberapa kitab Ibnu Rus dan ini salah satunya ya. Judulnya yang kita bahas paling tidak setiap hari Senin ini adalah Faslul Maqal fi Takriri ma baina syariah wal hikmah minal ittisal. Makalah penentu yang memutuskan tentang hubungan antara syariat dan hikmah. Ya. Syariat di sini apa? Tentu dalam hal ini syariat Nabi Muhammad. Ya, syariat Islam Nabi Muhammad. Nah, syariat itu kan arti aslinya adalah thoriqoh, ya, metode Nabi tertentu dalam mempraktekkan agama ilahi Islam. Jadi agama Islam itu kan agama satu ya dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Cuma nanti bedanya antara Nabi satu dan yang lain adalah di syariatnya, ya kan? Syariat Nabi Muhammad apa? Syariah wasatoh ya, antara Yahudi, antara syariat Nabi Musa dengan syariat Nabi Isa, ya kan? Kalau Nabi Musa itu kan cenderung keras ya. Apa namanya? Kisos. Kisos itu syariat Nabi Musa. Wa katabna alaihim fiha anan nafsa bin nafsi dan seterusnya, gitu kan? Kami tetapkan pada umat Bani Israel di Taurat anan nafsa bin nafsi wal aina bil ain dan seterusnya. Hukum balas. Apa namanya? Jiwa diganti jiwa, mata dengan mata dan seterusnya. Itu syariat Nabi Musa. Syariat Nabi Isa apa? Apabila Anda ditempeleng pipi kanan, maka berilah pipi kiri, ya kan? Kasih. Jadi kalau Mas Rozi besok-besok naik motor diserempet gitu Mas. Kalau ngikuti syariat Nabi Isa apa ini? Jebuk, itu Nabi Musa. Itu Nabi Musa. Itu Nabi Musa. Jadi kejar, kemudian bilang apa? Yang kiri belum. Iya. Berat ya kira-kira. Berat itu. Jadi karena tidak semua kita kan pembalas ya. Iya. Ngikutin Nabi Musa berat juga itu kan. Kalau aslinya kita suka damai tapi harus dendam kan berat. Atau sebaliknya, aslinya jiwa kita tuh pemarah gitu kan. Tapi suruh kasihani, maafkanlah, itu kan berat juga. Nah, syariat Nabi Muhammad itu in between. Makanya disebut umatan wasatiyah gitu kan. Kalau itu ada di ayat tentang kisos juga. Kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unta bil unta faman ufiya lahu min ahi syai'un fattiba'un bil ma'ruf aw adai'un ilaihi bi ihsan. Kalian hafal enggak sih? Dzalika tafwidun min rabbikum wa rahmah. Nah itu. Di ayat itu awalnya adalah ngomongin soal kisos. Artinya hukum balas. Tapi kemudian di tengah-tengah ada apa? Lebih baik maafin aja. Nah, umat Nabi Muhammad itu in between antara kalau ada masalah silahkan bawa ke ranah hukum atau maafin. Gitu. Jadi in between. Kalau terlalu keras, ketemu umat Islam gitu kan, pengikut Nabi Muhammad tapi Allah Akbarnya pengen ngancurin apa-apa, itu sebenarnya dia walaupun memusuhi musuh Yahudi katanya, sebenarnya itu ngikuti ke sana gitu kan. Gitu. Oke. Kita lanjut aja ya. Ini apa namanya? Nanti kita akan ketemu persoalan yang biasanya dihadapi oleh kawan-kawan filsafat ya, yang belajar filsafat. Kita mulai saja ya. Sebagaimana kebiasaan di pesantren, kita terlebih dahulu membaca surat Al-Fatihah, terutama untuk Ibn Rus. Semoga ilmu kita bermanfaat ya, kita bisa mendalami ilmunya dan melanjutkan tradisi yang telah beliau berikan. Juga Fatihah untuk guru kita semua, almarhum Kiai Abdurrahman Wahid ya, dan seluruh guru kita
pengarang buku yang kita baca, kawan-kawan kita juga ya, murid-murid saya dan seterusnya, dan orang tua kita tentu saja. Wa al-hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ala hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihulumi bid-dharaini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Wa bihi nasta'in, dan dengan Allah nasta'in kita memohon pertolongan. Alhamdulillah, segala puji lillahi untuk Allah, Rabbil alamina, Tuhan semesta alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad, dan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, beserta para keluarganya dan para sahabatnya semuanya. Teman-teman, kalau mengikuti perdebatan atau wacana sains kontemporer, kalian akan ketemu istilahnya multiverse atau dunia paralel, pernah dengar nggak? Ya kan? Atau kalian mungkin pernah nonton film Interstellar? Mark Tegmark itu salah satu tokohnya tuh. Atau Stephen Hawking itu bilang apa? Dunia itu tidak cuma satu, semesta itu ada banyak, ya kan? String theory. Apa mas? String theory. String theory. Nah ini tempo hari ada kawan saya nanya gitu. Dia bilang bagaimana jawaban Islam atau filsafat tentang itu? Dia bilang dia muslimah, cewek. Dia bilang Anda tahu kok argumennya ada di Al-Quran dan Anda hafal ayat itu. Ayat berapa deh? Ayat kedua Al-Fatihah apa berarti? Alhamdulillahirabbil alamina. Alamina itu apa? Jamak dari alam, gitu. Jadi alam, alamun, alamani, alamuna atau alamina, karena ini jadi jer ya, Rabbil alamin, kan? Artinya alam itu banyak. Jadi Al-Quran sendiri mengafirmasi tidak cuma alamaini ya, alamani ya, bukan cuma dunia akhirat, tapi alamina itu multiverse ya. Apakah bagaimana bentuknya itu penelitian tersendiri lah ya. Oke. Kita lanjutkan. Qala al-faqih, berkata siapa ahli fikih, al-imam, al-qadhi, al-alama, al-awhad, imam, qadhi, al-alama yang pintar, al-awhad yang unik. Siapa? Abul Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rushd radhiyallahu anhu ta'ala wa rahimah ya. Ini namanya Ibnu Rushd. Jadi kunyahnya Abul Walid ya kan? Bapaknya si Walid. Tapi nama asli beliau adalah Muhammad ya. Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad. Orang Arab memang kayak gitu namanya. Gak kreatif. Benar. Jadi namanya itu gak hampir sama. Di Mesir itu ya, saya dulu di Mesir itu, jadi namanya itu kalau nggak Ahmad, Muhammad Mahmud. Ahmad Mahmud. Iya. Jadi kalau Mas Faik mau iseng saya ke Mesir gitu ya, amin gitu lah. Amin. Ya kan? Iseng-iseng misalnya ke pasar gitu kan, saya teriak, ya Muhammad gitu. Nanti satu RT yang nengok. Karena yang namanya Muhammad banyak banget. Iya. Ini Ibnu Rushd nama aslinya Muhammad. Dan ini tadi kan disebut al-alamah. Jadi saya nyatakan ya di sana. Kenapa beliau benar-benar disebut alamah ya? Karena ilmunya, filsafatnya tingkat tinggi, ilmu agamanya tingkat tinggi, sebagai saintis juga tingkat tinggi, dokter juga dokter khalifah. Jadi pantas disebut sebagai al-alamah. Ya kan? Oke. Al-faslul awal, pasal yang pertama. At-takallum, dialog baina asy-syariah wal hikmah, antara syariah dan hikmah. Kita di pesantren biasanya kalau nyebut al-hikmah itu apa biasanya? Bukan al-hikmah benda ya, al-hikmah benda ya. Ya kan?
Al-hikmah itu kan apa? Ilmu kanuragan ya. Oh. Bener kan? Ilmu hikmah. Ilmu hikmah ya kan. Aja. Ya jaduk ya kan, jadukan. Atau apa lagi? Kadang hikmah itu diartikan kalau kita baca tafsir-tafsir Al-Quran itu hikmah itu artinya hadis Nabi itu hikmah. Tapi sebenarnya nggak tepat. Lebih tepat ya hikmah itu arti aslinya apa? Kebijaksanaan, ya kan? Kalian kalau baca Al-Quran, di Al-Quran itu minimal saya udah ngumpulin loh, ada 19 ayat yang tertulis di situ hikmah. Dan itu tidak relevan kalau kita artikan hanya hadis Nabi. Kan di situ hikmah untuk Daud, hikmah untuk Isa, ya kan? Kemudian dan seterusnya. Itu lebih tepat ya kebijaksanaan, ya. Dan ini nothing to do with filosofi di Yunani. Kalau di Yunani itu kan yang disebut sebagai kebijaksanaan, orang-orang yang mengaku sebagai bijak itu disebut dengan sofis kan. Sementara filsuf nyebutnya apa? Filosofia, ya kan? Hanya mencintai kebijaksanaan, ya kan? Artinya para filsuf itu tidak mengaku sebagai orang bijak. Yang mengaku bijak kaum sofis. Tapi itu nothing to do with it, ya. Gak ada urusannya dengan itu. Hak filsuf di Arab disebut hakim, ya, hakim. Ya. Tapi tidak berarti itu sofis, ya. Kenapa? Karena filsafatnya sendiri disebut dengan al-hikmah. Oke, kita lanjutkan. Yajibu wajib bisyar'i secara syariat. Binya di sini kita sebutnya kita nerjemah ke Indonesia aja ya, jangan nerjemahin kayak pesantren murni ya, karena nanti bingung bahasanya ngaco ya. Yajibu wajib bisyar'i secara syar'i, secara hukum Islam, secara syariat Islam. An-nadhar itu at-tafakkur atau ta'ammul ya. Jadi nadhar itu tidak sekedar melihat. Kalau melihat dengan mata itu kan ru'ya ya kan. Yang jelas ini kalau kalian baca di beberapa kamus ya, an-nadhar bermakna at-tafakkur atau at-ta'ammul, perenungan atau pemikiran, berpikir. Fil qiyasil aqli, di dalam kias rasional. Ini kias kita jangan artikan analogi. Biasanya kan analogi nggak pas karena itu hanya bagian dari logika. Jadi kita tetap artikan al-qiyas al-aqli dengan kias rasional. Ya. Wa anwa'ihi dan ragamnya. Nanti saya akan jelaskan nih kias aqli itu apa. Ya. Ini judulnya wajib bahwa berpikir secara rasional itu wajib menurut syariat Islam. Premis dasarnya itu. Oke. Amma ba'du. Dan selanjutnya, hamdulillah bijami'i mahamidi. Segala puji bagi Allah dengan seluruh puja-puji baginya. Wassalatu, dan salawat ala Muhammad, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abdihi, hamba Tuhan, al-mutahhari, yang disucikan, yang suci dan disucikan, al-mustafa, yang terpilih, wa rasulihi, dan yang diutus. Fa innal gharba, sesungguhnya maksud, min hadal qaul, dari makalah ini, tulisan ini, buku ini, an-nufahiso, agar sekiranya kita meneliti, ala jihatin nadhari syar'i, secara perenungan syariat, ya, pemikiran syariat. Halil nadhar, apakah berpikir fil falsafah, di dalam falsafah, wa ulumil mantiqi, dan ilmu-ilmu logika, itu mubahun, boleh bisyar'i, secara syariat, ataukah mahdzurun, dilarang, ma'murun bihi, atau disuruh. Imma, apakah ala jihatin nadbi, secara anjuran sunnah, wa imma ala jihatil wujub, atau secara wajib. Ya. Ini paragraf atau baris pertama ini menunjukkan apa? Kalau di penelitian itu objek material dan objek formal. Masih lupa apa masih ingat? Pak Ike, luar biasa Pak Ike. Pak Robi kelihatannya tahu deh, objek material itu formal tuh. What is different?
Apa bedanya? Kalau apa bedanya? Lanjut aja. Oke. Oke. Nunggu sidang aja. Oke. Objek material itu adalah sesuatu. Wah, Faik masih apa ya? Kelihatannya dia akan nggak lulus kalau saya itu kalau dia ujian lagi. Udah lupa. Udah lupa. Ya tadi udah lupa. Itu jadi nanya bukan udah masih ingat itu udah lupa. Gimana? Asalnya material. Bukan. Material itu objek yang memang diteliti. Sesuatu yang diteliti. Kalau objek formal itu sudut pandang untuk meneliti objek material. Ya. Misalnya gini nih. Air, saya minum dulu lah ya. Ya siapa? Air ini objek material. Tapi kan air bisa ditinjau dengan berbagai hal kan? Bisa ditinjau dengan apa? Ilmu, kimia, ya toh? Oh ini apa? Termasuk ingredientnya apa? Ya kan? Bisa ditinjau dengan ilmu ekonomi, bisa dijual atau tidak, gitu kan? Mungkin juga kalau di pesantren berkah atau tidak, gitu kan? Nah itu. Ayo tadi, objek formal adalah sudut pandang untuk melihat objek material. Oke, ini di sini dijelaskan bahwa min jihatin nador arsyari itu adalah objek formalnya. Kitab ini meninjau dengan perspektif fikih. Sederhana gitu ya. An-nador arsyari gampangnya fikih aja lah. Apa objeknya? Filsafat wa ulumil mantik. Kalau ilmu fikih kan jelas ya, bahwa hukum itu kan ada khamsah ya, mubah, boleh, atau kalau bisa gini sunnah, atau bisa jadi wajib. Kalau ke kirinya makruh atau haram, nah, gitu loh. Ini nanti berfilsafat, bukan filsafatnya ya, berfilsafat itu mubah, sunnah, wajib, makruh atau haram, ya kan? Itu pertanyaan bagi yang belajar filsafat itu persoalan besar kan? Kamu belajar filsafat nanti kafir gitu. Nggak percaya Tuhan, jadi ateis gitu kan. Nah ini ditambah itu secara akhirat, secara dunianya apa yang kamu cari, Faik? Ya, gitu. Coba cari di Kompas lowongan pekerjaan yang disebut di situ alumni filsafat, nggak ada. Material. Iya coba itu. Wala dunia wala akhirat. Iya kan? Iya. Nah itu persoalan. Oke lah. Kalau dunia tapi saya kalau di bahasa ngajar teman-teman ngasih orientasi mahasiswa filsafat ya saya ngasih tahu bahwa asal kalian belajar filsafat sungguh-sungguh, kalian tidak usah nyari uang tapi uang mencari Anda. Wow. Begitu Gus. Iya. Oke. Tapi asalnya apa? Syaratnya apa? Belajarnya sungguh-sungguh. Kalau biasa-biasa ya hilang. Wala dunia wala akhirah. Nah sekarang yang akhiratnya nanti kan apa ini? Saya sebenarnya punya jawaban ya. Jawabannya gini. Sebenarnya apa sih filsafat itu? Gitu. Di sini nanti ada jawabannya. Cuman kalau menurut hemat saya gini, filsafat itu adalah kajian tentang ada, ya, tentang segala yang ada dengan seluruh kemampuan manusia. Ya, panca inderanya, pikirannya, hatinya, gitu kan. Tapi segala yang ada. Dan segala yang ada, segala yang ada itu dilihat sebagai ada. Ya kan? Ini kita mulai berfilsafat sedikit, ya. Tahu kan? Iya, tahu. Ya kan namanya juga ini buku filsafat. Iya. Ya kan? Yang ada itu dilihat nanti dulu. Yang ada itu unum. Unum itu satu. Ya, filsafat, filsuf melihat yang ada sebagai yang satu. Coba misalnya gini. Anda ada kan? Ada. Allah ada nggak? Ada. Berarti dalam ada kita semua satu kan? Satu. Ya kan? Walaupun nanti beda tingkatan keberadaan kita. Tapi kan fil wujud nahnu wahid. Itu makanya ada itu dilihat sebagai satu. Satu apa bahasa Latinnya? Unum. Nah, minimal kalian tahu lah unum. 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 Yang ada oleh filsuf dan filsafat itu dilihat sebagai yang benar. Bahasa Latinnya verum. Ya, verum.
yang benar. Ketika kita mempelajari sesuatu, itu kan sebenarnya kita nyari yang benar kan? Kalian belajar, itu kan mencari yang benar. Ya kan? Nanti jadi berbagai ilmu pengetahuan. Kalau di filsafat nanti jadi epistemologi. Ya. Kalau yang pertama tadi unum jadi metafisika, jadi ontologi, melihat berbagai hal sebagai yang satu. Nanti cabang filsafatnya ontologi. Kalau yang kedua, verum, itu melihat segala yang ada itu mencari kebenarannya. Itu nanti jadinya berbagai ilmu pengetahuan dan epistemologi. Kemudian yang ada dilihat sebagai yang baik, bonum. Ya, bonum, yang baik. Ketika kalian misalnya ini nggak boleh, itu nggak sopan dan seterusnya, ya kan? Ini boleh, ini nggak boleh, ya kan? Kita kan belajar cenderung itu kan? Nah itu nanti jadinya etika. Agama juga kan di situ. Fokusnya di apa? Ada sebagai yang baik, bonum. Ketiga, itu ketiga. Keempat, yang ada dilihat sebagai pulcrum. Pulcrum itu P-U-L-C-H-R-U-M. Pulcrum. Ya. Crumnya ada CH. Artinya apa? Jamal. Ya apa? Yang indah. Bahwa yang ada itu indah. Nanti jadi seni, estetika. Kalau di filsafatnya estetika. Coba tadi. Yang ada mas, tadi apa? Unum. Kedua, verum. Benar. Satu, benar. Baik, apa? Bonum. Ketiga, pulcrum. Kira-kira apa itu? Yang ada itu satu, baik, apa? Satu, benar, baik, dan indah. Apa kira-kira? Tuhan. Artinya kalau misalnya kalian ketemu orang belajar filsafat ngaku ateis, saya bilang belajarnya tambah. Belum sampai. Jadi kalau dia belajar mendalam, dia akan tahu bahwa oh sebenarnya kita itu menuju ke sana. Maka kalau filsafat dan tasawuf itu sebenarnya beda-beda tipis sampai ke taraf itu. Asal belajarnya sampai. Kalau tengah jalan udah males ya wes, ya kan? Wala dunia wala akhirah. Sholat penting gak? Iya, ya kan? Itu nanya-nanya nggak bermutu kan? Nggak bermutu pasti. Oke. Tadi ada kata-kata apa? Ulumul mantik. Kenapa ulumul mantik? Di sini ada keterangan ini, ya kan? Karena gini, mantik itu kalau secara Aristotelian itu tidak satu, ya. Ini disebut kalau versinya filsuf-filsuf Islam minimal ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ilmu logika. Di sini disebutnya makulat. Al-makulat itu kategorias, ya, membahas tentang kata-kata, term-term. Ya. Kemudian al-ibarah itu on interpretation, kalau buku bahasa Inggrisnya ini punya Aristotle, organon. On interpretation itu membahas soal proposisi, kalimat, gamanya kalimat lah. Kalau makulat itu bahas kata dan maknanya, kalau ibarah atau dalam hal ini on interpretation itu membahas soal kalimat, bagaimana merangkai kalimat. Kemudian tahlilat pula atau prior analitik itu membahas tentang logik penalaran langsung, bagaimana satu kalimat bisa ditanggapi, dikembangkan dan seterusnya. Ya. Kalau tahlilat athaniyah atau posterior analitik itu ini silogisme, kategori silogisme hipotetis. Farabi, kamu belajar logika siapa? Dulu nggak belajar Pak. Waduh, Farabi sama saya ya? Iya. Masih lupa? Oh iya. Iya, ini silogisme, ya. Atau kalau di filsafat Islam disebut al-burhan nanti, ya. Kemudian al-jadal itu topika, buku Aristotelnya topika, membahas soal debat, cara berdebat. Kemudian as-safsatoh, susutoiyah, philosophical sophistical alensi, bahas soal kerancuan berpikir. Nah ini ya. Kemudian al-khitobah, retorika, ya, metode retorika. Kemudian asy-syi'r, poetika, syair.
Ya, filsuf-filsuf Islam membahas logika 8 ilmu tadi. Tapi kalau sekarang logika kontemporer Organon yang retorika dan poetika dikeluarin hanya 6 ya, hanya sampai topika saja. Topika pun ya topika masih masuk. Oke, lihat. Ulumul mantik itu artinya dalam hal ini 8 ilmu mantek. Oke, kita ke paragraf selanjutnya. Tadi kita mulai jam berapa? 9 berapa? Jam 8. Enggak, kita lewat tadi. 18 ya? 16. Berarti kita 9.16 lah ya. Lanjut. Nanti nanya, oke lanjut. Ingkana, apabila ada apa fi'lul falsafah, tindakan berfilsafah. Ya, ini fi'lul falsafah. Kenapa fi'lul falsafah? Kenapa ya? Karena tadi yang bahasnya apa? Pakai fikih, ya kan? Fikih bahas apa sih? Af'alul ibad kan? Maka yang dibahas adalah berfilsafat itu hukumnya apa? Gitu. Kalau filsafatnya sendiri sebagai teori, sebagai apa namanya? Sebagai pendapat itu dibahas oleh ilmu kalam. Tapi berfilsafat, tindakan mikir tentang segala yang ada, berpikir filsafat itu barulah dibahas oleh ilmu fikih. Nah ini kan, karena di sini Ibn Rus posisinya sebagai juris, sebagai ahli fikih sekaligus filsuf, maka yang dibahas fi'lul falsafah. Laisa syai'an, tidak lain daripada laisa syai'an aktsara minan nadhar fil mawjudat, bahwa berfilsafat tidak lebih daripada memikirkan segala yang ada, wa i'tibariha, dan merenungkannya. I'tibar kita artikan i'tibar saja, nanti ada penjelasannya. Min jihati dilalatiha ala soni, dari sudut penandaannya pada sang pencipta. Akni, yang aku maksud, min jihati ma, dari sudut mahia masnu'at, bahwa yang ada itu tercipta. Ya. Ini nanti itibar itu apa sih? Itibar itu tadi kan an-nador ya. An-nador itu apa tadi? Tafakur wa ta'ammul. Ya. Kalau itibar itu al-ubur, Fai kok mau iso bahasa Arab. Al-Fatihah. Al-ubur minal majhul ilal ma'lum. Al-ubur itu al-intiqal. Intiqal mungkin tau? Berpindah. Ah, ya senang tau. Berpindah minal majhul dari yang Geblek. enggak. Yang tidak diketahui. Oh my. Jahil itu baru Ini bahasa Arabnya terlalu bagus ya. Itu susah jadi penerjemah itu. Minal majhul dari yang geblek. Ilal maklum, kepada yang diketahui. Maklum ini ini loh. Jadi apa namanya? Wadaka majhulun, wadaka maklumun. Jadi apa? Isim apa sih namanya? Maf'ul, isim maf'ul, ya kan? Berpindah dari yang tidak diketahui menuju dari yang diketahui menuju yang tidak diketahui. Jadi kita berusaha mengetahui yang sesuatu yang tidak diketahui dari yang sudah diketahui. Ya, itu i'tibar. Kalau filsafat itu semacam itu, maka nanti ada jawabannya. Fa'innal maujudat, sesungguhnya segala yang ada, innama tadullu ala soni, menunjukkan kepada sang pencipta. Bima'rifati sun'atiha, dengan memperhatikan keterciptaannya. Benar nggak? Ya. Segala yang ada itu menunjukkan adanya pencipta. Dari sudut apanya? Min jihati sun'atiha, dari sisi keterciptaan. Benar kan? Misalnya ini laptop. Kita terpikir nggak bahwa dia ada begitu saja? Nggak mungkin, ya kan? Coba Anda sebutkan di sekitar Anda, bahkan diri Anda sendiri. Ada nggak satu saya sebutkan yang menciptakan dirinya sendiri? Nggak ada, toh? Ada. Kang Aang ya kan, barangkali karena beliau ganteng gitu kan. Wah, aku menciptakan diriku sendiri kan, enggak. Di semua yang ada ini kan
tidak menciptakan dirinya sendiri. Nah, karena ketahuan bahwa ada sudut keterciptaan pada sesuatu yang ada, disitulah maka terpikir pasti ada yang menciptakan. Ya, tembok ini kan nggak langsung ada loh. Nah, kita terpikir, oh ada orang yang ada tukang gitu loh. Ini juga sama. Ini berarti ada yang merakit laptop ini, gitu kan? Nah, wa innahu, dan sesungguhnya sya'an. Wah, ini udah kayak pesantren ya. Wa innahu sya'an ya. Udah sya'an. Bisa diartikan. Kullama kanatil ma'rifatu bisun'atiha atam, ulama setiap kanat ada apa al ma'rifah pengetahuan bisun'atiha tentang keterciptaan segala yang ada itu atam sempurna. Kanatil ma'rifah maka ada pengetahuan bisoni tentang sang pencipta atam sempurna juga. Kalau kita mengetahui tentang keterciptaan sesuatu itu sempurna, maka pengetahuan kita tentang sang penciptanya akan sempurna. Contohnya misalnya gini, kalau kalian bisa mengetahui segala pernak-pernik di dalam laptop ini sampai detail-detail dalamnya, Kang A itu jagoan laptop itu, jagoan itu beliau tukang suwo harddisk, hebat itu. Kalau beliau sampai detail mengetahui tentang harddisk, gitu kan, bahkan tidak hanya harddisk, semuanya itu detail, itu kan. Kan beliau bisa berpikir ini yang bikin luar biasa pasti. Misalnya ini kan MacBook bikinannya Apple bikinannya Steve Jobs, ya kan. Minimal oke lah, saya nggak kenal Steve Jobs, ya kan. Tapi minimal apa? Kita tahu betapa canggihnya dia, gitu loh. Minimal gitu. Artinya sebenarnya gini loh. Kita kalau ini Sonic sama dengan Tuhan, jangan terlalu GR gitu loh. Kita mengenal betapa hebatnya Allah, itu kan belum tentu Allah mengenal kita toh. Benar nggak? Saya kita, wah, Faik ini kan skripsinya soal Gus Dur. Pak itu skripsinya soal Gus Dur, saya nguji. Ngimpi Gus Dur pun belum pernah. Tapi saya hakul yakin, ainul yakin Gus Dur nggak kenal dia. Nggak kenal dia. Iya itu tadi. Tapi nggak apa-apa. Ketika Faik mempelajari betapa canggihnya cara berpikir Gus Dur, itu kan akhirnya, wah keren ini, Gus Dur yang keren. Kan gitu kan? Dalam berapa hari? Dan dibantai dalam berapa jam? Iya kan? Itu tadi, ya kan? Kalau makrifah tentang sun'atu syai'in itu atam, maka makrifatu sun'i akan atam. Ini nanti apa? Artinya ini dorongan untuk belajar, gitu loh. Wah, ini sebenarnya ini buku ini dorong agar kita belajar, gitu loh. Kalian belajar apapun, ilmu apapun itu sebenarnya belajar tentang Tuhan, ya. Kayak tadi kan, mau ngomong ilmu alam, ilmu apa itu kan sebenarnya membahas soal yang ada sebagai yang satu, sebagai yang benar, sebagai yang baik, sebagai yang indah. Itu. Jadi mau belajar apapun, mau belajar ekonomi apapun itu sebenarnya jangan bedakan antara ilmu agama, ilmu umum. Semuanya ilmu Tuhan, gitu loh. Dan yang ilmuwan yang sesungguhnya menguasai ilmu yang beragam itu, itulah. Oke. Kita lanjut. Wa kana syar'u, dan ada apa syariat qad nadaba, telah sunahkan, menganjurkan ila i'tibaril maujudat, untuk mengiktibarkan segala yang ada. Wa hatha ala dalika, dan mendorong kita untuk melakukan iktibar itu. Nanti akan disebutkan nih ayat-ayat yang menunjukkan bahwa syariat mendorong kita untuk mikir, gitu loh. Fabayyinun, maka jelas anna ma yadullu alaihi hadal ism, bahwa yang ditandai oleh isim nador, berpikir itu apa? Imma wajibun bisyar'i wa imma mandubun. Kalau syariat sudah menganjurkan kita beriktibar, berpikir, berarti kan tadi kan apa? Mubah, ya kan? Udah dianjurkan, berarti ini kan luntur semua kan? Makruh dan haram hilang semua. Tinggal apa? Imma wajib au mandubun. Gitu. Jadi cuma hanya dua ini. Oke.
Wa amma anna syar'a, adapun tentang syariat da'a yang mengundang ila i'tibaril mawjudat bil aqli, untuk memikirkan, untuk merenungkan, untuk mengiktibarkan segala yang ada dengan rasio, wa tatallubi ma'rifatiha bihi, dan mencari terus-terus pengetahuan tentang segala yang ada dengan akal, fadzalika, maka hal itu bayyinun, jelas, fi ghairi ma ayatin minal kitab, tidak hanya di satu ayat di Al-Qur'an saja. Tabaraka wa ta'ala. Mithlu qaulihi ta'ala, contohnya firman Allah, fa'tabiru ya ulil absar. Nah, beriktibarlah wahai orang yang berpikir. Ya, berpikirlah wahai orang yang punya akal, sebenarnya gitulah. Wa hadza nafsun. Kan? Berpikirlah wahai orang-orang yang berakal. Kan? Itu nas. Nas itu apa sih? Nas itu kalau di hukum fikih itu apa? Ini di sini sebutkan. Udah ditetapkan. Al-kalam al-lafdu alladzi la yahtamilu illa ma'nan wahid. Nas itu artinya satu kalimat, satu pernyataan yang hanya berisi satu makna saja. Tidak ada interpretasi lagi. Soreh ya. Soreh sebenarnya. Nas itu soreh. Tidak perlu ditakwilkan. Kalau di bahasa logikanya itu uniform. Satu kata, satu makna di semua tempat. Tidak, bukan equivok. Kalau equivok, satu kata berbeda makna di konteks yang berbeda. Atau analog, satu kata mungkin sama dengan, agak sama dengan atau beda dengan di kondisi yang berbeda. Jadi ini uniform. Nas itu kalau bahasa logikanya uniform. Kalam sorih ya. Fakta biru ya ulil absor. Berfikirlah wahai orang-orang yang berfikir. Wa hadza nasun ala wujubi. Ini adalah teks yang jelas tanpa perlu diinterpretasikan lagi, ala wujubi isti'malil qiyasil aqli, tentang wajibnya menggunakan kias rasional, awil akli atau dengan akal, wasyar'i ma'an, dengan syariat juga. Ini nanti akan dijelaskan di sini tentang kias akli wa kias syar'i. Ya. Kias syar'i yang kita pelajari di pesantren ya, tentang itu loh. Misalnya apa? No. Bukan. Misalnya Homer, ada Nabi, ya kan? Sekarang yang lagi rame kan apa namanya? Ya. Katanya kokain nggak ada. Ganja ya. Oh ya ganja. Kemudian kokain. Kemarin ada tuh, ada ustadz bilang ngejual kokain ke pesantren. Ya, tahu kan? Ya kan? Dalilnya tuh nggak ada di Al-Quran. Nah, ini kan ya memang betul ya. Kalau sampai situ betul ya. Memang betul. Hurimat alaikum kokain nggak ada. Nggak ada hurimat alaikum kokain nggak ada, ya kan? Nggak ada. Ya tapi kan kemudian kita, oh ini apa sih, kokain itu memabukkan, gitu. Kemudian apa namanya, yang di Al-Quran yang dilarang itu kan homer memabukkan. Jadi apa? Wajhu sibih ya, antara usul sama fara. Ini di usul, kita belajar di usul fikih kan? Aslunnya apa? Hamar, Herman diharamkan. Far'unnya apa? Kokain, memabukkan, ya kan? Wajhu sibih, titik temu antara keduanya sama-sama iskar, memabukkan. Faidan haram kan gitu kan? Nah, itu. Nah, kalau ini kias akli tadi yang saya sebutkan tadi, 8 ilmu logika ya. Nanti kalau diperas ada 5 ya. Tapi nantilah kita dikit-dikit ya. Wa mithlu qaulihi ta'ala, dan seperti firman Allah Subhanahu wa taala, awalam yang duru, apakah kalian tidak memikirkan, memperhatikan dan memikirkan fi malakutis samawati wal ardi, tentang kerajaan langit dan bumi, wa ma khalaqallahu min syai', dan segala yang diciptakan oleh Allah. Disuruh apa? Afala yang duru, ya kan? Kamu nggak mikirin, nggak memperhatikan. Artinya apa? Disuruh toh. Kita disuruh ungdur, gitu loh. Gitu. Ini soreh juga. Kenapa sih kalian nggak memperhatikan? Berarti kan perhatikanlah, gitu. Kemudian wahada nasun juga. Ini adalah teks yang soreh juga, tanpa perlu diinterpretasikan lagi. Bil hathi ala nadori
yang tentang anjuran untuk memikirkan dan memperhatikan fi jami'il mawjudat, tentang segala yang ada. A'lamallahu, Allah Subhanahu wa taala memberitahu anna, bahwa sesungguhnya mimman khassahu, orang yang dikhususkan oleh Allah bihadal ilmi, dengan ilmu i'tibar atau ilmu an-nadhar fi jami'il mawjudat, ilmu tadi ya, memikirkan segala yang ada itu, wa syarrafahu bihi, dan dimuliakan oleh Allah dengan ilmu itu. Siapa? Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu nabi sekaligus filsuf ya. Kalian kalau baca buku Qistos Mustaqim itu disebutkan betul bahwa Nabi Ibrahim itu adalah logikawan dan dalil-dalilnya ada di Al-Qur'an ya. Kalau di sini yang disebutkan hanya firman Allah, faqala ta'ala wa kadzalika, dan demikianlah nuri Ibrahima malakutas samawati wal ardh, kami memperlihatkan kepada Ibrahim kerajaan langit dan bumi. Contohnya misalnya apa? Walamma janna alaihil lailu, ya kan? Ra'a kaukaban, ya kan? Faqala hada rabbi. Ketika malam mulai mencekam, Nabi Ibrahim melihat bintang. Qala hada rabbi. Sepertinya ini Tuhan. Kalau di sini, kalau terjemahannya dia seperti tadi, dia kalau di situ sorry, ini Tuhan. Kenapa? Karena memang zaman dulu kan ada orang yang menyembah bintang, kan? Pagan. Nah, itu disebutnya sabian, sobiina. Nah, kalau kita baca di Al-Quran, sobiin, sabean, bukan Isa Sabian ya. Itu adalah orang-orang yang memuliakan atau ya lebih jauhnya menyembah bintang. Nah, tadi karena masyarakatnya mungkin menyembah bintang, dia ini nih Tuhan gitu. Tapi kemudian falam ma'afala, ketika bintangnya itu redup, hilang, qala la uhibbul afilin, saya tidak suka yang hilang. Mosok Tuhan hilang, kan? Kalau Tuhan hilang, terus ini siapa yang ngatur, kan gitu kan? Itu artinya kan berlogika itu. Akhirnya kan melihat bulan juga sama ya, besar bisa jadi kecil, hilang, ya kan? Matahari juga sama, hadza akbar, tapi kemudian hilang juga kan? Banyak juga. Kalau kalian nonton film-film itu kan baik di Yunani, di Persia, sampai sekarang juga di Jepang kan orang hormat kepada matahari kan? Ini hadza akbar. Tapi kemudian Nabi Ibrahim menolak itu sebagai Tuhan. Bahwa aku menyembah yang menciptakan ini semua, yang tidak pernah hilang, yang selalu ada. Karena misalnya gini, kalau Tuhan itu kelihatan menempati tempat, menempati waktu, kita kira-kira Tuhan berbatas atau tidak berbatas? Berbatas dong. Kalau menempati tempat, Mas, berbatas tidak? Berbatas, ya kan? Kalau berbatas Tuhan itu tidak? Bukan. Ya bukan dong. Misalnya gini, Tuhan menempati surga. Nauzubillah nih. Ini contoh saja. Tuhan itu bersemayam di arsy. Misalnya arsy adalah tempat duduk saya ini. Apakah semua tempat ini arsy? Bukan. Berarti selain itu ada Tuhan tidak? Nah itu. Apa? Jadi memang Tuhan itu tidak mungkin menempati. Kalaupun ada istawa ala arsy, itu harus ditawilkan. Nanti akan ketemu di sini ya, bahwa tadi apa namanya itu Nabi Ibrahim sampai ke situ bahwa Tuhan tidak mungkin bulan, tidak mungkin bintang, tidak mungkin matahari melampaui itu semua. Dan itu tadi nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardh. Kita lanjutkan sedikit lagi sampai 4 lapangnya. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, afala yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah kalian tidak memperhatikan dan memikirkan bagaimana onta diciptakan? Kita agak pusing kalau di sini ya. Waduh, onta belum pernah delok ya. Delok sih, Mas. Delok di YouTube. Kambing, ya, kucing lah kan yang kebiasaan kucing. Maka Anda tidak memperhatikan bagaimana kucing tercipta. Ya kan? Kucing kawin. Wa ila samai kaifa rufi'at. Saya jodoh terus. Dan bagaimana langit ditinggikan, ya kan? Kalau kita naik pesawat itu kan indah betul kan. Wah.
sebenarnya bukan langit tuh, awan ya. Udahlah, sebenarnya langit itu yang mana sih? Terus secara ilmu itu sebenarnya ilmu fisika sebenarnya istilah sama itu ngeblur sebenarnya. Langit itu mana ya? Masih bohong. Nah kalau kemudian sampai ke Mars, langitnya mana gitu? Ya kan? Jadi, tapi ya oke lah, masih bakal aja. Tapi berarti kan ada Samaul Ardi, Samaul Mars, Samaul Jupiter dan seterusnya, ya kan? Berarti sama itu apa? Selain planet berarti, sepertinya itu. Ya. Tapi kemudian kita pikiran ada sab'a samawat, wis garuh lah ibu apa maksudnya ya? Oke, ila ghairi dzalika waqala dan Allah berfirman wa yatafakkaruna, dan mereka berpikir fi khalqis samawati wal ard, tentang keterciptaan langit dan bumi. Ila ghairi dzalika minal ayatin allati la tuhsa katsrah. Ya. Terlalu banyak ayat yang membahas hal itu. Ya. Yang mendorong kita berpikir, mendorong kita memperhatikan segala alam semesta dan sebagainya. Kesimpulannya aja. Yang keempat ini penting. Wa idza tuqurriro, apabila telah ditetapkan anna syar'a, bahwa syariat qad aujaba an-nadhar, telah mewajibkan berpikir bil akli, dengan akal, fil maujudat, tentang segala yang ada, wa itibaraha, dan mengiktibarkannya, wa kanal iktibar, dan yang disebut dengan iktibar laisa syai'an aktsar min istimbatil majhul minal maklum. Yang disebut iktibar adalah menyimpulkan, istimbat al majhul, sesuatu yang tidak diketahui, minal maklum, dari sesuatu yang diketahui, ya. Wa istikhrajihi, dan mengeluarkan kesimpulan, minhu, menyimpulkan kesimpulan tentang yang tidak diketahui, minhu, dari yang telah diketahui. Wa hadza huwal qiyas, itu adalah qiyas, ya. Au bil qiyas, atau dengan qiyas. Fawajibun, maka wajib an naj'ala nadrona, agar sekiranya kita menjadikan pikiran kita fil maujudat, tentang segala yang ada, bil qiyasil aqli, dengan qiyas rasional. Tadi kalau syariat mewajibkan kita untuk memikirkan segala yang ada dan mengiktibarkannya, dan beriktibar itu tidak lebih daripada berkias, maka kias wajib, ya kan? Malayatimul wajib labihi bahwa wajib. Jadi kan memikirkan alam semesta wajib, tapi untuk memikirkan alam semesta dengan baik itu harus melakukan kias-kias. Maka mempelajari kias jadi wajib. Dan kias akli itu nanti artinya adalah logika. Ya. Nanti di sini juga akan diketemukan sebagaimana ahli fikih itu harus belajar kias. Kita belajar tentang segala yang ada di semesta itu wajib dengan kias akli. Jadi kalau fikih itu kias syar'i, maka kemudian ini kias akli. Wallahu a'lam bishawab. Kita sampai poin keempat aja ya. Ini nanti selanjutnya. Ada yang mau ditanyakan? Monggo. Iya mas, monggo. Ketika adanya sesuatu itu pasti ada yang menciptakan. Ketika persepsi seperti ini dibalikkan kepada Sony, itu bagaimana? Nanti akan memikirkan tasalsul. Tentang asal-usulnya. Iya, pasti akan tasalsul, ya kan? Oh, iya. Itu kalau di ilmu kalam disebut cuma tasalsul, ya kan? Dan tasalsul itu salah satu, tasalsul itu berpikir redundan, muter-muter di situ. Padahal yang namanya berpikir yang sesungguhnya kan harus sampai kesimpulan, gitu. Kalau kemudian sesuatu yang ada itu ada penciptanya, berarti pencipta ada penciptanya lagi dong. Pencipta ada penciptanya lagi dong. Siapakah pencipta Tuhan? Nah, itu kan dari sampai titik di mana dia fahuwa sone wa ghairu masnu. Nanti kan gitu. Sampai di akhirnya sebenarnya itu. Karena ini kok bisa, terutama semesta ya. Bayangkan semesta, atau sebenarnya gini. Sebenarnya teori tentang keterciptaan itu agak sumir sebenarnya. Ini Ibnu Rus dalam hal ini membahas dengan logikanya agama, dengan keterciptaan. Sebenarnya di
di sisi lain Ibnu Rushd di buku Tahafudz Falasifah nggak ngomong soal sun'ah, tidak ngomong tentang cipta. Contohnya misalnya beliau mengatakan bahwa materi, forma, al-madah was surah wal waqt, waktu itu abadi, alam itu abadi. Sebagai sesuatu yang bukan masih wallah, alam itu hadis tentu saja. Tapi kalau dilihat dari sebelum alam tercipta apa? Nah itu kan dia jadinya apa namanya, tak berpermulaan. Kalau di bahasanya Sufi itu gini, Ibnu Arabi itu saya bacanya di bukunya Asr Ahmed Abu Zaid Hakada Takallama Ibnu Arabi, dia sebutkan gini, kalau kita melihat alam semesta itu ibarat apa namanya, tubuh ini kan kita bisa gini karena ada roh kan, rohnya itulah Tuhan. Ketika kita melihat alam semesta, kita sebenarnya di dalamnya itu ada perkelindanan antara Tuhan dan alam semesta. Maka kemudian kenapa para kepala sufi itu kan melihat alam semesta perlu takjuban kan? Oh, ma'ajmalah hadil manadir. Dia melihat cewek cantik gitu. Oh ya gitu. Ya kan, dia melihat Tuhan. Ya kan, giran lihat dayat, astagfirullah. Ya Allah. Kok ono mau yang ngono ya? Kok kena ya? Lambat sih dia. Sekarang saya mau ngasih kuis, ya. Ini kuisnya ini buku bagus. Buat santri ini 2, ya. Yes. Ternyata maunya 1 aja nih, ya kan? Satu aja. 1 aja deh. Dia maunya 1, ya udah. Ini buat ya penonton, ya. 1 aja berarti anak santri lah. Cepet-cepetan ya, ngacung, oke? Apa yang tak takoi ya? Apa nador itu? Yang sulit-sulit. Coba saya. Pertanyaannya gampang aja. Jangan pegang handphone tapi ya. Ibnu Rushd tadi saya sudah sebutkan pernah menjadi juris. Di manakah beliau menjadi qadhi qudat? Ada 2 tempat, sebutkan 1 aja dulu. Cordoba. Oke. Namanya Mas? Arman. Ya. Oke. Gampang teman pertanyaannya ya. Nyesel aku ya. Aduh, jadi nyesel. Agak susah nih. Itu buku bagus itu. Oke. Untuk para pemirsa, penonton, ya. Kita yang paling cepat dan tepat ya saya akan kasihkan, saya sediakan 3. Wah. Dan 3 buku ini sama, ini buku bagus, buku Pintar Islam Nusantara karya almarhum Muhammad Sultan Fatoni. Ini mohon Fatihah juga nanti untuk beliau. Ini beliau udah meninggal. Ini istrinya memberikan ke saya 3 kardus buku. Jadi kemudian maka nanti saya akan banyak bagi-bagi buku ya. Ya. Salah satunya adalah buku ini. Mohon Fatihah dulu ya. Kepada ini beliau adalah pengarang, ini adalah wakil ketua PBNU ya, almarhum baru meninggal kemarin. Ila hadrati Kiai Haji Muhammad Sultan Fatoni, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke. Pertanyaannya mudah. Ada fi'lul falsafah dan ada falsafah. Fi'lul falsafah itu ditinjau dengan ilmu Islam yang apa, sementara falsafah sebagai pendapat itu ditinjau dengan ilmu Islam yang mana. Itu tadi sudah saya jawab, saya jelaskan. Terima kasih. Udah itu saja ya. Cukup untuk saat ini. Alhamdulillah sudah 1 jam.
Insya Allah semoga kita panjang umur, saya sehat, kita semua sehat. Hari Senin depan kita Kuis lagi. Kuis lagi. Bukunya beda ya. Novel tentang Ki Hasyim Asy'ari. Wah, parah dong. Oke. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi